Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 37/1 Bajubang, Kelurahan Bajubang, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan nomor induk mahasiswi 21024594. Pada hari ini akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring dengan judul Indahnya Saling Menghargai dengan menggunakan metode based learning. Berikut pembelajaran. Mohon masukan dan saran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Baik. Sehat? Sehat. Siap belajar? Siap. Oke, seperti biasa mengawali pelajaran kita baca doa dulu. Hari ini Hafizah yang pimpin. Semua siap. Berdoa dimulai. Semoga dengan pembacaan doa tadi pelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberikan tambahan ilmu. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita mulai pembelajaran. Coba perhatikan layar yang fokus. Apa yang kamu lihat? Keragaman agama, Beragaman. agama, Hari ini siapa yang hadir? masuk semua. Semua. Sebelum kita masuk materi, kita ulas dulu pelajaran kita yang kemarin.
Kemarin kita belajar tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah. Nama-nama Allah disebut apa? Apa arti Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik dan indah. Ada berapa nama-nama Allah? 99. Nah, sekarang kita belajar tentang indahnya saling menghargai. Apakah kalian memiliki teman yang berbeda keyakinan? Ada. Agama apa? Kemudian, apakah kalian memiliki teman yang berbeda suku? Ada. Suku apa saja? Terus? Melayu. Yang ada di sekolah kita? Yang ada di sekolah kita Bugis, Jawa, apa lagi? Sunda, apa lagi? Bali, apa lagi? Batak, ya kan? Minangkabau. Banyak kan? Ini tujuan pembelajaran kita. Anak-anak itu mampu menjelaskan makna hidup indah saling menghargai, mampu menyebutkan makna saling menghargai, dan mampu menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai. Nah, menurutmu apa artinya saling menghargai? Apa saja contoh perilaku yang menunjukkan sikap saling menghargai? Ayo, contoh sikap saling menghargai. Menolong teman, apa lagi? Ayo, sikap saling menghargai. Membantu teman meskipun berbeda agama. Membantu teman meskipun berbeda suku. Kemudian, apa lagi? Ya, menolong teman yang kesusahan tanpa memandang dia kaya ataupun miskin. Apa yang akan kamu lakukan jika temanmu berbeda pendapat denganmu? Ya, saling menghargai, tetap menerima dan saling menghargai. Menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Saling menghargai ada sikap dan tindakan yang menunjukkan bahwa kita mengakui, menghormati, dan menghargai perbedaan serta persamaan yang ada di antara kita dengan orang lain. Artinya meskipun kita berbeda agama, kita berbeda suku, kita tetap bisa berteman. Iya kan? Meskipun berbeda suku, berbeda kita semua tetap bisa berteman. Tidak harus saling memusuhi, tidak harus saling ejek mengejek. Kemudian menghargai, ini contohnya. Contoh saling menghargai. Yang pertama, menghargai perbedaan suku dan budaya. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga, menghargai. Ya, yang keempat, menerima perbedaan. Ketika kita berbeda dengan teman, kita bisa menghargai, kita tetap bisa menerima perbedaan. Satu, menghargai perbedaan dan suku budaya. Di negara kita banyak sekali keragaman, di antaranya apa? Suku budaya, kemudian bahasa dan agama. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib menghargai keragaman dan perbedaan yang ada. Sikap saling menghargai dan menghormati akan menciptakan kedamaian, persatuan, dan kesatuan bangsa. Ini saling menghargai perbedaan suku dan budaya. Nomor 2, menghargai apa? Keyakinan itu apa? Keyakinan itu apa? Selain dari pendapat? Agama. Keyakinan adalah agama. Menghargai keyakinan orang lain adalah sikap terpuji dalam pergaulan sehari-hari, tetapi dalam batas yang telah ditetapkan oleh
syariat Islam. Anak muslim harus membiasakan dan menerapkan perilaku ini. Kalian harus menerima dan menyadari bahwa ada perbedaan. Menerima dan menyadari bahwa ya, meskipun berbeda, kalian tidak boleh mengejek dan menghina. Jadi walaupun berbeda keyakinan, boleh tak? Anak muslim ngejek anak yang beragama Kristen, boleh tak? Atau anak Kristen mengejek anak muslim, boleh? Meskipun berbeda agama, kita tidak boleh saling ejek. Dalam ajaran agama Kristen juga tidak boleh ejek-ejekan, sama seperti kita. Jadi tidak boleh saling mengejek. Yang boleh saling menghargai. Kemudian yang nomor 3, menghargai pendapat orang lain. Menyampaikan pendapat merupakan hak setiap orang. Jika ada perbedaan pendapat, tentu harus diselesaikan secara adil dan bijaksana. Kalian harus menghindari perilaku ingin menang sendiri atau menganggap pendapat diri sendiri adalah yang paling benar. Boleh tidak? Kita menganggap pendapat kita lah yang paling benar. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau kita menganggap pendapat kita yang paling benar, artinya kita termasuk orang yang egois, ingin menang sendiri. Sebab perilaku ini akan menyebabkan permusuhan dan perpecahan. Oleh karena itu, setiap pendapat harus didengar dan dihargai. Sikap menghargai pendapat orang lain merupakan perilaku yang terpuji dan dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian. Kita masuki yang nomor 4. Menerima perbedaan. Bukti kalian menerima perbedaan adalah memiliki perilaku terpuji seperti 1. Memiliki sikap toleransi, yaitu sikap saling menghargai dan menerima perbedaan suku, budaya, agama, bahasa yang ada di negeri ini. Karena perbedaan ini merupakan pemberian Allah. Ya, nomor 1, memiliki sikap toleransi. Karena sikap toleransi ini adalah sikap saling menghargai dan menerima perbedaan suku, budaya, dan agama serta bangsa yang ada di negeri ini. Kan kita sudah belajar di kelas 4. Surah apa itu? Surah Al-Hujurat ayat. Nah, kan ada di situ. Sengaja saya ciptakan, kata Allah, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal, ya kan? Nah, ini merupakan pemberian Allah. Yang nomor 2, mempertahankan budaya Indonesia. Budaya yang kental dari bahasa kita adalah tolong menolong. Kemudian apa lagi? Tanpa memandang suku, budaya, ataupun agamanya. Ya, kemudian selain dari tolong menolong, gotong royong. Apa lagi selain itu? Sopan dan santun. Nah, ini berikut beberapa contoh saling menghargai perbedaan pendapat. Di antaranya 1, Tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. kemudian yang nomor 2, Membiasakan diam saat orang lain sedang berbicara Oke. dan menghargai. ya, nomor 1, tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. Yang seperti dijelaskan tadi, tidak boleh saling ejek jika kita berbeda pendapat. Kita harus menghargai pendapat teman. Misalnya nih contoh dalam pemilihan ketua kelas. 1, 2, 3 calon. Ada calon nih, 1, 2, 3 calon ketua kelas. Biasanya kan dipilih tuh dengan kawan-kawan di voting kan? Yang suaranya terbanyak biasanya jadi ketua kelas. Yang suaranya nomor 2, wakil ketua kelas. Yang nomor 3, bendahara atau sekretaris. Biasanya seperti itu kan? Nah, suara terbanyak itu
dan dengarkan dengan baik. Jangan berebut. Paham nggak? Maksudnya ngomongnya jangan berebut, tunggu kawan selesai ngomong baru kita ngomong. Nomor 3, hindari menyalahkan pendapat orang lain dan menganggap diri sendiri paling benar. Seperti yang bilang tadi, kalau merasa dirinya paling benar berarti kita termasuk orang yang egois, mau menang sendiri. Kemudian yang nomor 4, jika pendapat temanmu lebih baik, maka harus kalian hormati. Karena belum tentu pendapat kita yang paling baik, bisa jadi pendapat teman yang lebih baik dari pendapat kita. Nomor 5, hasil musyawarah harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh semua anggota meskipun tidak sama dengan pendapatmu. Seperti yang bilang tadi, misalnya nih Hafizah dicalonkan jadi ketua kelas, Nirvana tidak pilih, Nirvana tidak memilih Hafizah misalnya, Nirvana tidak pilih Hafizah. Tapi karena Hafizah yang terpilih, Nirvana harus menerima karena Hafizah dapat suara terbanyak. Nah, sekarang kita diskusi. Ini tugasnya ada 2 permasalahan. Permasalahan pertama, di sekolahmu ada teman yang berbeda agama. Kan tadi bertanya tuh di awal. Ada tidak punya teman yang berbeda agama? Ada? Ada. Terkadang muncul perbedaan pendapat tentang cara beribadah. Kalau kita umat Islam, beribadahnya berapa kali? 5 kali. Sholat 5 kali sehari semalam. Kalau agama Kristen? 1 minggu Hari Minggu. Kan berbeda. Umat Muslim dengan umat Kristen berbeda. Cara beribadahnya juga berbeda. Kalau kita beribadahnya bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di musola. Tapi kalau umat Kristen di mana? Di gereja. Kemudian bagaimana cara kalian agar tetap bisa berteman baik dan saling menghormati? Nah, ini pertanyaannya. Ini yang dikerjakan nanti. Apa yang dimaksud dengan toleransi agama? Yang kedua, bagaimana cara kita menunjukkan sikap toleransi terhadap teman yang berbeda agama? Terus permasalahan yang kedua, di kelasmu ada teman yang memiliki kesulitan belajar. Ada tak kawan yang sulit dalam belajar? Ada kan? Beberapa teman lain sering mengolok-oloknya. Bagaimana cara kalian agar teman yang kesulitan belajar merasa nyaman dan diterima? Ada 2 pertanyaan yang harus kamu kerjakan. Yang pertama, mengapa kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman? Kan teman ada yang gampang belajar, ada yang sulit belajar. Ada yang gampang menghafal, ada yang sulit menghafal. Ada yang gampang konsentrasi, mau di sekelilingnya ribut tetap dia bisa belajar. Ada yang tidak bisa. Kalau di lingkungan sekelilingnya ribut, dia tidak bisa konsentrasi, jadi tidak bisa mengerjakan tugas misalnya. Nah, ini yang kedua, bagaimana cara kita membantu teman yang kesulitan belajar? Nah, bagaimana? Ini pertanyaannya. Jadi ada 4 soal, 2 permasalahan. Ini tugasnya. Ya, ini dulu. Nah, ini kelompoknya. Coba di sini Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok beranggotakan 5 orang. Silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo. 4 kelompok. Lihat namanya di kelompok berapa. Silahkan. Ini tugasnya. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Ini
Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Ayo, satu kawannya. Ayo, silakan ayo. Yang lain dengarkan sini. Yang lain dengarkan. Sama ada jawabannya sama kalian. Ayo, yang kuat suaranya. Permasalahan satu akan dilakukan toleransi beragama dan nanti beragama tidak sikap menghargai dan menghormati perbedaan agama yang berbeda lain. Dua, bagaimana cara kita menjaga toleransi beragama? Satu, menghormati perbedaan kita dan kesempatan berlakukan dengan hormat dan hormat. Dua, saling menghormati waktu ibadah jika ada waktu ibadah yang bersamaan segala untuk saling menghormati dan memberikan kesempatan satu sama lain. Permasalahan dua. Satu, mengapa kita menghargai perbedaan menghormat? Oke, coba. Kemudian kita berbeda sama dengan kasih sayang dan keadilan. Dua, bagaimana kita belajar bersama, menjalankan dengan salah, memberikan semangat, menjadi kebaikan, menjadi teladan. Oke, coba lihatin dulu, lihatin dulu. Nah, lihatin dulu, nampak? Oke, tepuk tangan dulu. Ayo, siapa lagi tadi? Yang kalah Hafizah lagi maju. Ayo, siapa kawannya? Ayo, maju. Oke, siapa baca soal? Oke. Ayo, yang lain dengarkan. Dua, bagaimana cara kita membantu pembelian mainan bandang? Oke, udah selesai? Nah, coba lihat ini kawannya. Nah, nampak? Nampak. Oke, beri tepuk tangan. Siapa lagi?
ejek. Nomor 2, menghargai teman berarti menerima kelebihan dan kekurangannya. Nah, benar. Saling menghargai berarti menerima kelebihan dan kekurangan. Nomor 3, konflik bisa dihindari, jadi tidak perlu diatasi. Yang nomor 4, membantu teman yang kesulitan adalah salah satu bentuk menghargai. Membantu teman yang kesulitan belajar ataupun kesulitan apa itu adalah salah satu bentuk saling menghargai. Kita kesimpulan. Coba ditanya dulu. Untuk kesimpulan Hafizah, saling menghargai apa? Menghargai adalah kunci kebersamaan. Kunci kebersamaan apa lagi Tian? Menghargai perbedaan ini adalah fondasi penting untuk membangun hubungan yang harmonis. Ya, menghargai adalah kunci kebersamaan. Setiap individu memiliki keunikan dan perbedaan. Menghargai perbedaan ini adalah fondasi penting untuk membangun hubungan yang harmonis. Ketika kita menghargai orang lain, kita mengakui keberadaan mereka, menghormati pendapat mereka, dan menerima mereka apa adanya. Kita dapat membangun dunia yang lebih baik dan penuh